Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal KSM. Oke, kita lihat soal pertama. Banyaknya bilangan 3 angka KSM sehingga K tambah S per M sama dengan FPB dari KSM adalah pilihan jawabannya A 23, B 34, C 45, D 90. Baik, pertama-tama kita harus memperhatikan ini ya, K tambah S per M sama dengan FPB dari KSM, di mana KSM adalah bilangan 3 angka. Kalau dia bilangan 3 angka, maka dari sini kita bisa lihat bahwa K-nya tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau dia 0 berarti dia jadinya bilangan 2 angka. Kemudian, karena K tambah S per M sama dengan FPB dari KSM, maka otomatis FPB-nya ini adalah faktor dari K, S, dan M. Kita telusuri terlebih dahulu dari S dan M-nya. Oke. Kita tinjau dari S dan M. Jika S sama dengan M, maka yang terjadi dari persamaan di atas adalah K tambah S per M sama dengan FPB dari K, S, dan M. Karena jika S-nya sama dengan M, artinya S per M itu sama dengan 1 ya. Karena bilangannya sama. Bilangan dibagi dan dirinya sendiri itu sama dengan 1. Oke, jadi K tambah 1 sama dengan FPB dari KSM. Atau karena S sama dengan M, bisa saya ubah di sini M-nya sama dengan S. Ya, M yang ada di sini bisa saya ganti dengan S. Oke, jadi kita ganti saja yang M jadi S, jadi K tambah S per S sama dengan FPB dari K, S, S. Oke, karena S sama dengan M. Nah, dari sini kita dapat K tambah 1 sama dengan FPB dari K, S, dan S. Artinya apa? Artinya K tambah 1 itu adalah FPB dari K dan S. Artinya K tambah 1 itu membagi K. Nah, sedangkan ini tidak mungkin terjadi atau ini kontradiksi ya. Tidak mungkin K tambah 1 itu adalah faktor dari K, karena K tambah 1 lebih besar dari K, kecuali jika K-nya 0. Nah, kalau 0 bisa dibagi dengan bilangan berapa saja. Nah, tapi karena kita tahu K-nya tidak 0, berarti dia tidak memenuhi. Oke. Maka tidak mungkin S sama dengan M. Oke, kalau tidak mungkin S sama dengan M, maka kemudian pilihannya ada 2 lagi. Apakah S lebih besar dari M atau lebih kecil dari M? Sekarang kita tinjau jika S per M itu besar 0 atau hasilnya positif. Dan kita misalkan S per M itu sama dengan A, maka dari bentuk persamaan yang tadi K tambah S per M jadinya K tambah A sama dengan FPB dari KSM. Nah, dari sini kita dapat pula
Kita dapat pula bahwa K tambah A membagi dari K, ya, karena K tambah A di sini adalah FPB dari K, S, dan M. Kalau dia FPB dari K, S, dan M, otomatis K tambah A merupakan faktor dari K, faktor dari S, dan faktor dari M. Tapi dari sini kita bisa lihat K tambah A tidak mungkin faktor dari K, sama seperti yang tadi ya, K tambah 1 juga bukan faktor dari K, karena K-nya tidak 0. Jadi hanya 0 yang bisa dibagi dengan bilangan-bilangan positif juga. Nah, berarti coba kita lihat kalau S per M-nya sama dengan 0. Jika S per M sama dengan 0, maka apa yang terjadi pada persamaan tadi? K tambah 0 sama dengan FPB dari K, S, dan M. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau K FPB dari K, S, dan M, maka K itu adalah faktor dari K, oke, memenuhi. Kemudian K juga faktor dari S, dan K juga faktor dari M. Nah, karena S per M sama dengan 0, artinya solusinya harus S sama dengan 0. Ya, yang bisa membuat S per M sama dengan 0 itu berarti harus S-nya, pembilangnya harus sama dengan 0. Dan M-nya tidak 0. Pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Artinya K membagi K ini sudah memenuhi. Kemudian karena S-nya sama dengan 0, berarti di sini K membagi 0. Ini juga memenuhi ya. Kemudian K membagi M. Nah, ini yang perlu kita tinjau. Kita tinjau lebih lanjut, berarti M adalah kelipatan dari K. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan M kelipatan dari K, atau K membagi M. Nah, kita tinjau lagi nilai M-nya. Kita tinjau hubungan dari K dan M. Pertama, jika K sama dengan M, maka banyak kemungkinan yang terjadi adalah banyak pasangan solusinya, berarti bisa ada 9 ya. Ada 9 solusi. Di antaranya yaitu mulai dari 1,1, 2,2, 3,3, sampai 9,9 ya. Yang penting K-nya sama dengan M. Jadi buat pasangan solusi yang bernilainya K sama dengan M, karena K-nya tidak 0, berarti ada 9 solusi dari 1,1 sampai 9,9. Kemudian jika K tidak sama dengan M, maka karena M kelipatan dari K, maka kita bisa tinjau satu per satu. Untuk K sama dengan 1, maka M-nya bisa 1, karena dia tidak sama dengan M, berarti 1 tidak memenuhi ya. M-nya bisa mulai dari 2, 3, 4, sampai 9. Artinya ada 8 solusi di sini untuk K sama dengan 1. Kemudian untuk K sama dengan 2 dan K tidak sama dengan M, maka M-nya bisa mulai dari 4, 6, 8. Ada 3 solusi. 3 pasang solusi ya. Kemudian untuk K sama dengan 3, M-nya tidak sama dengan K lagi-lagi, berarti kita mulai dari M6 dan 9. Ada 2 solusi di sini.
Kemudian untuk K-nya 4, maka M-nya sama dengan 8. Ada satu solusi. Nah, kita totalkan semua, ada berapa banyak solusi dari mulai K sama dengan M. Mulai K sama dengan M itu ada 9 solusi. Kemudian kalau K tidak sama dengan M, ada berapa ini? 8 tambah 3 tambah 2 tambah 1, ini ada 14. Jadi 9 tambah 14 ada 23 ya. Jadi ada banyak solusinya, ada 23. Kalau ada 23 solusi untuk nilai K dan M, berarti ada 23 bilangan KSM yang bisa dibentuk. Demikian materi hari ini. Keep studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.